Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen yang berada di dalam dunia cincin tidak mengetahui keadaan di luar, padahal di luar semua pasukannya sedang heboh mencari keberadaannya. Sedangkan pasukan klan Bong sedang dipersiapkan untuk menyerang wilayah kekuasaannya telah bersiap-siap mengumpulkan kekuatan. Bukan hanya di wilayah klan Bong, bahkan ada beberapa klan tersembunyi yang melihat keadaan tempat Chen Wen juga tergiur. Tadinya mereka semua takut dengan kekuatan yang Chen Wen tunjukkan melalui bawahannya yang menjaga pintu gerbang. Apalagi saat mereka semua melihat pertempuran antara Chen Wen dan Qiang Gui, yang sangat mengerikan serta mampu mengguncang alam Yin Yang. Para patriark dan leluhur dari klan tersembunyi yang melihat langsung pertempuran antara Chen Wen dan Qiang Gui tampak sangat tertekan dan merasakan jiwa mereka bergetar. Jangankan para klan dan sekte tersembunyi yang memang sudah terkenal di wilayah Yang, tapi masih menyembunyikan kekuatan mereka, bahkan para penguasa di wilayah Yin yang 90%-nya adalah berjenis kelamin wanita, serta ras berbeda juga merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan ketika merasakan pertempuran antara Chen Wen dan Qing Gui. Hingga pada saat itu, penguasa kedua belah wilayah Yin dan Yang merasa bahwa wilayah perbatasan adalah wilayah yang penuh dengan sumber daya kultivasi, sehingga mampu meningkatkan kekuatan seorang praktisi secara instan. Setelah mereka semua melihat pertempuran antara Chen Wei dan Qiang Gui dan mendapati kedua belah pihak tewas, para penguasa wilayah Yin dan Yang mulai bergerak memobilisasi kekuatan dari wilayah mereka masing-masing. Tapi karena mereka mengetahui kabar bahwa saat ini Chen Wen telah tewas, mereka pun ingin mengambil kesempatan yang ada saat ini. Tapi karena adanya kabar bahwa klan Bong juga mengincar wilayah kekuasaan Chen Wen, maka di wilayah Yang, mereka hanya bisa menunggu klan Bong berusaha menyerang wilayah Chen Wen, seperti yang saat ini terjadi di aula klan tersembunyi yaitu klan Bai. Patriark. Sepertinya klan Bong juga berniat menguasai wilayah perbatasan. Patriark klan Bai adalah salah satu patriark klan tersembunyi yang memiliki kekuatan keabadian surgawi tahap 9, tapi selama ini klan Bai selalu bersembunyi dan tidak mau ikut campur masalah di luaran wilayah mereka, sehingga tidak ada yang tahu kekuatan dari patriark klan Bai ini. Apalagi selama ini yang mereka tahu, Chen Wen sebagai penguasa wilayah perbatasan, awalnya datang hanya memiliki ranah keabadian surgawi tahap ke-6, tapi semenjak dia datang dan menguasai wilayah perbatasan, ranahnya meningkat dengan sangat cepat. Dengan berita ini membuat banyak klan-klan tersembunyi yang juga memiliki kekuatan setara klan Bong bergejolak. Mereka semua menganggap wilayah perbatasan Yin Yang adalah wilayah yang kaya akan sumber daya kultivasi. Sebenarnya klan-klan tersembunyi di alam Yin Yang adalah klan-klan yang sudah sangat lama mendiami alam Yin Yang. Bahkan dapat dikatakan kalau klan tersembunyi ini adalah klan kuno, karena klan-klan tersembunyi adalah cikal bakal adanya klan dan sekte di alam Yin Yang. Dapat dibayangkan kekuatan rata-rata patriark maupun wakil patriark di klan tersembunyi, belum lagi leluhur-leluhur mereka yang pastinya tidak ada yang memiliki ranah di bawah keabadian surgawi tahap akhir. Memang alam semesta di tempat mereka berada, ranah keabadian surgawi tahap akhir dianggap sebagai ranah tertinggi di alam semesta. Tidak pernah ada catatan kuno sekalipun yang pernah ada di alam semesta ini yang mengatakan ada praktisi kultivator yang pernah memiliki ranah di atas keabadian surgawi. Sepertinya kita juga tidak bisa membiarkan klan Bong yang arogan itu dapat menguasai wilayah perbatasan. Kita semua harus menunggu dengan kekuatan penuh pada saat klan Bong dan pasukannya menyerang wilayah perbatasan Yin Yang. Mendengar penjelasan patriark mereka, para tetua klan Bai menganggukkan kepala mereka tanda menyetujui kata-kata dari patriark mereka. Kalau begitu, kita harus mempersiapkan pasukan kita. Pada saat klan Bong berhasil menghancurkan formasi pertahanan dari wilayah perbatasan,
maka di sana pasukan kita akan menyerang klan Bong dan wilayah perbatasan Yin Yang. Salah satu tetua yang memang bertugas sebagai ahli strategi mengungkapkan strateginya kepada Patriark Klan Bai. Patriark Klan Bai kemudian menganggukkan kepalanya, tapi kemudian menggelengkan kepalanya lagi dan berucap, "Jangan." Pada saat klan Bong berhasil menghancurkan formasi dari wilayah perbatasan, kita jangan menyerang klan Bong, biarkan klan Bong yang membuka jalan untuk kita. Setelah kedua belah pihak bertempur, mereka pasti akan kehilangan banyak kekuatan. Pada saat kedua belah pihak telah lemah, di sana kita akan menghabisi mereka semua. Baik, memang ini adalah strategi yang sangat baik, Patriark. Kami akan mempersiapkan pasukan elit klan kita terlebih dahulu. Baik, tapi kita harus mengerahkan seluruh kekuatan terkuat kita guna mengambil wilayah perbatasan itu. Akhirnya mereka semua bubar dari pertemuan dan mempersiapkan pasukan mereka. Beda dengan salah satu sekte tersembunyi yang ada di wilayah Yang, sekte ini bernama Sekte Cahaya. Sekte Cahaya yang memang merupakan salah satu sekte di bidang penyelidikan serta memiliki banyak pasukan yang hebat telah berhasil mengetahui beberapa laporan rahasia tentang beberapa klan dan sekte tersembunyi tentang akan menyerang dan mengambil alih wilayah perbatasan Yin Yang. Murid-murid Sekte Cahaya juga tidaklah sedikit, mereka berhasil memiliki murid-murid berbakat yang mereka ambil dan culik dari berbagai wilayah di alam Yin Yang ini. Mereka menculik bayi-bayi yang baru lahir di berbagai wilayah yang di alam ini. Bila mereka mendapatkan kabar ada bayi yang memiliki bakat sangat baik, maka mereka akan menculiknya, lalu mereka pelihara dan didik dengan baik, hingga akhirnya para anak-anak berbakat itu menjadi praktisi yang sangat kuat serta sangat bisa dipercaya. Di aula pertemuan Sekte Cahaya, tampak Patriark Sekte dan Tetua Agung Sekte sedang duduk dan mendengarkan laporan dari pasukan mereka yang tersebar hampir di seluruh wilayah Yin. "Patriark, hamba akan melaporkan hasil penyelidikan pasukan mata-mata kita di seluruh wilayah Yang." Silahkan katakan laporanmu." Menurut beberapa pasukan mata-mata yang ada di berbagai wilayah Yang, bukan hanya klan Bong saja yang berniat terang-terangan akan menyerang wilayah perbatasan, tapi ada puluhan sekte dan klan tersembunyi yang juga berniat untuk mengambil alih wilayah tersebut. Mendengar laporan tersebut, Patriark serta para tetua yang hadir di ruangan tersebut tertegun. Bagaimana bisa hampir semua sekte dan klan tersembunyi bisa bergerak secara bersamaan? Dan apakah kalian sudah bisa memastikan kalau penguasa wilayah tersebut sudah benar-benar tewas? Kami berani memastikan penguasa wilayah tersebut telah tewas, dengan tubuh hancur menjadi ketiadaan. Patriark Sekte Cahaya ini terlihat gusar, karena tidak menyangka rencana mereka yang akan bergerak untuk mengambil alih wilayah Chen Wen, akhirnya malah mengetahui banyak sekte dan klan tersembunyi memiliki ide yang sama dengan mereka. Beberapa saat kemudian, Tetua Agung Sekte terdengar berkata, "Patriark, sebenarnya masalah ini sungguh tidak heran, karena kabar penguasa wilayah perbatasan Chen Wen itu yang awalnya datang hanya memiliki ranah keabadian surgawi tahap kelima atau 6, hanya dalam waktu yang sangat singkat bisa menerobos sampai tahap akhir dari ranah keabadian surgawi, pasti akan membuat semua orang berpikir serakah. Memang hal ini jugalah yang membuatku berpikir ingin menguasai wilayah tersebut. Untung saja penguasa wilayah tersebut telah tewas bersama musuhnya. Kalau dia masih hidup, maka aku juga tidak akan berani memprovokasi wilayah tersebut." Mendengar kata-kata patriark mereka, semua tetua yang hadir di dalam ruangan juga menganggukkan kepala mereka. Saat mereka membayangkan kekuatan Chen Wen yang bertarung dengan lawannya, mereka semua mengaku di dalam hati mereka, bahkan kalau leluhur sekte sekalipun yang bertarung dengan Chen Wen, pasti akan berakhir tewas di tangan Chen Wen yang memiliki kekuatan mengerikan. "Patriark, apakah Patriark tahu apa ranah dari penguasa wilayah perbatasan Yin Yang itu?" Mendengar pertanyaan dari Tetua Agung Sekte, semua tetua yang ada di ruangan itu menatap Patriark mereka, karena pada saat ini, hanya Patriark mereka serta para leluhur sektelah yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap akhir. Mereka sangat penasaran apa jawaban dari Patriark mereka. "Aku juga tidak tahu apa ranah bocah penguasa itu,
Tapi yang pasti adalah dia telah memiliki ranah di atas ranahku dan juga ranah para leluhur kita. Kami bahkan belum pernah mengetahui ada yang pernah memiliki ranah di atas ranah keabadian surgawi. Para patriwak serta leluhur sekte dan klan tersembunyi di alam semesta maupun di alam yin yang, belum ada yang pernah memiliki kekuatan keabadian surgawi tahap akhir, setengah langkah lagi menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Jadinya mereka semua tidak akan pernah merasakan adanya tarikan dari dimensi lain, beda dengan ayah dari patriark serta wakil patriark klan Bong yang saat ini memang telah menghilangkan keinginan duniawi, sehingga dia mampu memiliki ranah keabadian surgawi tahap akhir dan setengah langkah lagi menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Sehingga ayah dari patriark klan Bong ini mengetahui adanya dimensi yang lebih tinggi, bahkan mungkin rohnya pernah mencoba untuk menjejaki dimensi tersebut. Para tetua yang hadir di dalam ruangan aula pertemuan sekte cahaya semuanya termenung memikirkan kata-kata dari patriark mereka, salah satunya malah bergumam sendiri, tapi terdengar oleh patriark serta para tetua yang lainnya. Apakah ada lagi ranah yang lebih tinggi dari ranah keabadian surgawi? Saat semuanya mendengar gumaman tersebut, bahkan sang patriark sekte sendiri pun ikut termenung memikirkannya. Dalam hati patriark pun berkata, sepertinya ranah keabadian surgawi adalah ranah tertinggi, dan itulah batasan dari seluruh kultivator di alam semesta. Belum pernah ada catatan mengenai ranah yang lebih tinggi lagi selain ranah keabadian surgawi. Aku akan menanyakan hal ini kepada leluhur sekte. Setelah merenungkan pertanyaan ini, patriark sekte lalu mengangkat wajahnya dan menatap semua bawahannya yang terlihat wajah mereka sedang bengong memikirkan hal tentang ranah. Baiklah, tidak perlu kita memikirkannya, tentang ranah ini, kuyakini, bahkan mungkin sependapat dengan leluhur kita, bahwa ranah tertinggi di alam semesta adalah ranah keabadian surgawi tahap akhir, dan tidak ada yang lebih dari itu. Ya, kami juga meyakini hal ini. Tapi yang aku herankan adalah kenapa penguasa wilayah perbatasan Yin yang memiliki kekuatan di atas patriark dan para leluhur. Apakah legenda yang mengatakan bahwa ranah keabadian surgawi adalah ranah terakhir itu malah terbantahkan setelah kita melihat pertempuran antara penguasa wilayah perbatasan dengan kultivator dari wilayah Yin? Sudahlah, hal yang sangat tidak mungkin kita pikirkan tidak perlu lagi kita pikirkan. Sekarang, kalian aturlah semua pasukan kita, pilih pasukan terbaik kita guna berusaha menguasai wilayah perbatasan Yin yang itu, yang kini penguasanya telah tewas. Sudah 2 hari Chen Wen beristirahat memulihkan staminanya di dalam dunia cincin, sementara itu di dunia luar, semua bawahannya sedang sibuk mencari keberadaannya. Chen Wen beristirahat selama 2 hari itu sama dengan beristirahat selama 2 bulan di dalam dunia cincin. Karena pada saat dia akan beristirahat, dia telah mengubah waktu di dalam dunia cincin, 1 hari di dunia luar, sama dengan 1 bulan di dalam dunia cincin, sehingga setelah 2 bulan, kekuatan serta energi Chen Wen telah sepenuhnya pulih, bahkan Chen Wen juga berhasil membuat jutaan pil-pil untuk para bawahannya serta menambah klonnya di dekat kolam jiwa. Chen Wen sangat berharap klon-klonnya mampu berevolusi menjadi nyata, sedangkan 1 klonnya yang telah berevolus, saat ini kekuatan jiwanya berhasil meningkat sampai menyamai ranahnya. Sedangkan untuk dirinya, semua pil dan harta yang ada padanya saat ini sudah tidak ada lagi yang dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Apalagi Chen Wen memang tidak berniat untuk meningkatkan kekuatannya lagi, karena dia tidak mau dirinya ditarik ke dimensi lain. Wajar Chen Wen sudah tidak bisa lagi mengharapkan dapat menerobos bila menggunakan harta yang ada di alam semesta ini, berbeda bila Chen Wen naik ke dimensi yang lebih tinggi, karena pastinya di dalam dimensi yang lebih tinggi, pasti memiliki harta yang mampu membuat para praktisinya menerobos ke ranah yang lebih tinggi, serta di dimensi yang lebih tinggi, kualitas dari energi spiritualnya juga pasti lebih murni dan lebih baik daripada di alam semesta ini. Sedangkan di dalam istana milik Chen Wen, Lo Ling yang telah kehilangan Chen Wen selama 2 hari semakin panik dan takut kehilangan. Choa Ong, bagaimana? Apakah kamu telah menemukan petunjuk keberadaan suamiku? Maaf Tuan Putri, kami belum memiliki petunjuk, tapi kami yakin,
kalau saat ini Tuan Muda dalam keadaan baik-baik saja. Kalau tidak salah, menurut apa yang biasanya Tuan Muda lakukan di masa lalu, saat ini Tuan Muda pasti berusaha memulihkan keadaannya di dalam dunia cincin. Oh, Kak Wen, kenapa kamu tidak ada kabarnya? Kalau kamu ingin beristirahat, kenapa tidak di dalam istana saja? Aku kan bisa melayanimu. Lo Ling mengeluh di dalam hatinya, sambil menatap ke lantai. Beberapa saat kemudian, tampak masuk salah satu bawahan Chen Wen ke dalam ruangan aula pertemuan. Lapor Tuan Putri. Mendengar ada suara dan melihat ada yang sedang memberi hormat kepadanya dan Lo Ling lalu mengangkat wajahnya menatap bawahannya. Ada apa? Cepat laporkan. Suara Lo Ling agak kuat, karena saat ini, hatinya sangat tidak tenang. Tuan Putri, ada laporan dari pasukan mata-mata, bahwa pada saat ini, banyak kekuatan yang sedang bersiap-siap akan menyerang wilayah kita. Mendengar laporan tersebut, mata Lo Ling memancarkan niat membunuh yang sangat kuat, karena dia tahu kenapa banyak klan dan sekte yang berniat akan menyerang wilayahnya. Dengan suara yang sangat dingin, Lo Ling berkata, mereka pikir mereka siapa? Mereka beranggapan kalau Kak Wen tidak ada di sini, mereka mampu menyerang wilayah kita. Mereka sungguh sangat naif. Tapi Tuan Putri, menurut laporan pasukan mata-mata kita, kali ini yang akan menyerang wilayah kita adalah pasukan dari berbagai klan dan sekte tersembunyi. Menurut penyelidikan tim pasukan kita, kekuatan mereka saat ini tidaklah kecil. Rata-rata patriark mereka memiliki ranah keabadian surgawi tahap akhir. Mendengar laporan itu, tampak Lo Ling masih tenang. Bahkan Choa Ong sendiri pun sangat tenang, karena mereka yang merupakan bawahan Chen Wen, bahkan Lo Ling sendiri sangat yakin akan kemampuan dari formasi yang dibuat oleh Chen Wen. Biarkan mereka menghabiskan energi mereka, paling-paling mereka akan kehabisan energi dan tewas oleh formasi pembunuh yang dibuat Kak Wen. Baik Tuan Putri, beberapa saat kemudian, kembali Lo Ling berkata memberi perintah. Kalian juga harus bersiap-siap menjaga segala kemungkinan terburuk, siapkan semua pasukan terbaik kita. Baik Tuan Putri, pada saat itu, tampak juga Xiao Kai di sana yang sedang berdiri di dekat pintu aula pertemuan, dia pun masuk dan berkata kepada Lo Ling. Tuan Putri, aku juga akan mempersiapkan pasukan yang telah kulatih untuk berjaga-jaga. Baiklah, persiapkan pasukanmu. Sebenarnya Lo Ling juga tahu bagaimana pasukan dari Xiao Kai, tapi karena dia tidak mau mengecewakan Xiao Kai, dia hanya berkata sambil lalu saja. Tapi saat Xiao Kai mendengar kata-kata dari Lo Ling, dia sangat senang, karena saat ini di dalam hati Xiao Kai menganggap Lo Ling percaya akan kemampuan pasukannya. Memang pasukan Xiao Kai kalau dibawa ke alam yang lebih rendah, maka pasukan Xiao Kai rata-rata sangat mengerikan. Apalagi pasukan Xiao Kai ini rata-rata telah memiliki pengalaman bertempur yang lumayan kaya yang dilatih memasuki dunia independen yang dibuat oleh Chen Wen. Rata-rata dari pasukan Xiao Kai saat ini sudah memiliki ranah keabadian, bahkan ada beberapa yang telah memiliki ranah keabadian sekti. Prestasi ini sebenarnya cukup membangga bagi Xiao Kai, karena berhasil mencetak pasukan hebat, apalagi semua pasukannya memanggilnya sebagai penguasa hebat. Xiao Kai yang mendengar pasukannya yang memanggil dirinya sebagai penguasa hebat, merasa dirinya dan jiwanya melayang-layang di langit ketujuh, dan sensasinya sangat nyaman dan nikmat bagi Xiao Kai. Setelah mendapatkan persetujuan dari Lo Ling, Deng sedikit terburu-buru, dan mulut yang selalu tersenyum membayangkan apa yang akan dia perintahkan kepada pasukannya. Xiao Kai pun berjalan menuju pusat pelatihan pasukan ciliknya. Saat ini jumlah pasukan ciliknya hanya berjumlah 60 orang yang terdiri dari para anak-anak penghuni wilayah kekuasaan Chen Wen. Anak-anak yang dipilih Xiao Kai adalah anak-anak yang memiliki bakat luar biasa. Memang Xiao Kai adalah guru yang baik dan juga jago dalam memilih bakat anak-anak. Saat memasuki ruang pelatihan pasukan ciliknya, semua pasukannya sedang berlatih dengan sungguh-sungguh. Maka ketika Xiao Kai masuk, semua pasukannya langsung merasakan kedatangan Xiao Kai langsung berdiri serta berbaris untuk menyambutnya. Mereka semua memberi hormat layaknya hamba kepada kaisar. Selamat datang penguasa yang hebat.
Terimalah hormat dan sembah kami kepada penguasa hebat. Xiao Kai yang kesenangan melipat tangannya di belakang seolah-olah seorang tokoh yang sangat berwibawa, lalu dia mengangguk dan berkata dengan penuh wibawa. Baiklah, berdirilah kalian semua. Hormat kalian telah kuterima. Terima kasih penguasa yang hebat. Karena Xiao Kai tidak tahan dengan kesenangan yang diberikan oleh para pasukannya, maka setiap kali dia menerima penghormatan berlebihan ini, dia selalu tertawa terbahak-bahak kesenangan. Setelah Xiao Kai tertawa, para pasukannya masih menunggu dengan berbaris. Itu sudah seperti menjadi tradisi bagi pasukannya, yaitu menunggu ketawa Xiao Kai habis, lalu mendengar perintah selanjutnya. Para pasukanku, saat ini, istana memerlukan bantuan kita untuk membendung serangan dari pasukan asing yang datang menuju wilayah kekuasaan Tuan Muda Ku Chen Wen. Xiao Kai berhenti sejenak menatap semua pasukannya, dan dia masih tidak bisa menghilangkan tatapan mata penuh dengan kebanggaan terhadap pasukannya. Kemudian dia melanjutkan. Maka setelah aku menerima misi dari istana yang langsung diucapkan oleh Tuan Putriku Loling, aku segera datang untuk memerintahkan kalian untuk menjadi penyusup di dalam pasukan musuh. Setelah itu melalui aba-abaku, bunuh pasukan mereka sebanyak yang kalian bisa. Siap penguasa hebat, kami akan menjalankan misi yang diberikan oleh penguasa hebat. Xiao Kai memang berhati olos, tapi dia juga bukanlah sesosok rubah bodoh, dia memiliki strateginya sendiri. Karena dia telah memikirkan bagaimana memodifikasi ilmunya yaitu dapat berubah wujud menjadi siapapun, dia memodifikasi ilmunya yaitu dapat menjadi tembus pandang, alias menghilang dari pandangan siapapun. Xiao Kai mengajarkan semua ilmunya kepada pasukannya, sehingga pada saat ini, semua pasukan ciliknya mampu mempelajari ilmu yang diberikan oleh Xiao Kai. Mereka semua mampu menghilang dari pandangan siapapun. Selagi lawannya memiliki 5 tahapan di atas mereka, maka mereka mampu membuat diri mereka tidak terlihat oleh praktisi lain. Kalian yang telah memiliki ranah keabadian sejati maju ke depan. Sebanyak 15 pasukan cilik maju dan memberi hormat, rata-rata mereka berada di ranah keabadian sejati tahap ketiga sampai ke-6. Kalian adalah ujung tombak pasukan, ingat, jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu mencolok. Karena musuh mungkin rata-rata memiliki ranah keabadian sejati dan keabadian surgawi, aku hanya mengharapkan kalian menghabisi musuh yang memiliki ranah keabadian sejati tahap akhir ke bawah. Kalau ada musuh yang memiliki ranah keabadian surgawi, kalian harus menghindarinya dan pura-pura lemah. Baik penguasa hebat, baiklah, besok kalian berangkatlah semuanya untuk membantu pasukan istana. Baik penguasa hebat. Bagus, bagus. Xiao Kai sangat senang ketika mendengar kata-kata memuji dari pasukannya yang memanggilnya sebagai penguasa hebat. Xiao Kai ini sangat terobsesi dengan kehebatan Chen Wen yang juga memiliki pasukan serta bawahan yang sangat patuh terhadapnya. Saat ini di luar formasi pelindung yang menutupi seluruh wilayah kekuasaan Chen Wen, sudah sangat banyak pasukan dari berbagai pihak klan dan sekte. Tapi mereka semua saat ini sedang bersembunyi di dalam ruang kosong, sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Beberapa waktu kemudian, terasa dari kejauhan aura yang sangat kuat sedang melesat menuju wilayah perbatasan Yin Yang. Aura ini terasa sangat kuat dan sangat banyak, aura yang sedang datang melesat bagaikan sedang membumbung ke langit, membuat banyak hewan iblis tingkat rendah melarikan diri. Sedangkan pasukan yang berjumlah ratusan juta sedang bersembunyi di ruang kosong menatap kedatangan aura tersebut dengan sangat antusias. Terdengar percakapan di ruang kosong yang tampak terdapat beberapa praktisi kuat dengan ranah keabadian surgawi tahap akhir. Patriark Bai, apakah klan kalian juga berencana memperebutkan wilayah ini? Sepertinya Patriark Sekte Cahaya mengetahui semua rencana di klan dan sekte manapun di alam Yin Yang ini. Terdengar jawaban seperti mengejek dari pertanyaan Patriark Sekte Cahaya. Sepertinya bukan hanya kita saja yang datang, aku juga merasakan fluktuasi energi yang cukup banyak di ruang kosong sekitar wilayah perbatasan Yin Yang. Patriark Sekte Cahaya yang telah mengetahui keberadaan banyak pasukan dari laporan pasukannya. Bagaimanapun juga semua sekte dan klan yang tersembunyi tetap saja menunggu pergerakan klan Bong.
karena hanya klan Bong yang memiliki ahli formasi tingkat tinggi. Keluhan terdengar dari patriark klan Bai, bahkan terdengar suara tarikan nafas yang panjang dan dihembuskan dengan kasar oleh patriark sekte cahaya. Kedua patriark ini tanpa sengaja malah bertemu di ruang kosong ini, dan mereka terus mengobrol. Ya, menurut pasukan mata-mata kami, memang hanya ahli formasi klan Bong lah yang mampu menghancurkan formasi di wilayah perbatasan. Reputasi klan Bong bukan kaleng-kaleng, klan Bong yang telah terkenal sebagai klan pedagang memiliki banyak koneksi di alam-alam lainnya. Beberapa tahun yang lalu, klan Bong pernah membawa seorang ahli formasi kuno dari sebuah alam tersembunyi. Kebetulan di alam tersebut, klan Bong baru saja membuka sebuah cabang perdagangan. Pada waktu itu di alam tersebut, klan Bong mengundang ahli formasi lokal untuk membuatkan sebuah formasi pelindung bagi kamar dagang mereka yang ada di alam tersebut. Ternyata setelah ahli tersebut membuatkan formasi, para tetua klan Bong melihat bahwa formasi yang dibuat sangat kuat, bahkan diakui sebagai sebuah formasi kuno. Dengan pertemuan inilah, para tetua klan Bong menawarkan kerjasama dengan ahli formasi tersebut untuk bekerja di bawah naungan klan Bong dengan gaji yang sangat tinggi, serta tambahan sumber daya yang sangat melimpah. Tentu saja ahli formasi tersebut menyambut dengan sangat senang tawaran dari klan Bong atas prestasinya. Saat ini kebetulan ahli formasi tersebut baru saja sampai di alam Yin Yang, beberapa waktu yang lalu, pada saat pasukan klan Bong tidak mampu menghancurkan formasi perlindungan milik sekte harimau pembunuh, klan Bong langsung memberikan pesan ke alam tersembunyi dan memerintahkan ahli formasi yang dipekerjakan agar datang ke alam Yin Yang. Dengan adanya ahli tersebut, klan Bong mengharapkan ahli tersebut mampu menghancurkan formasi yang melindungi wilayah kekuasaan Chen Wen, sedangkan untuk formasi yang melindungi sekte harimau pembunuh, klan Bong malah sedikit melupakan karena ambisi yang lebih besar. Bila mereka berhasil mengambil alih kekuasaan wilayah Chen Wen, mereka meyakini secara otomatis seluruh alam Yin yang mampu mereka kuasai. Karena ambisi yang sangat besar itulah, klan Bong menjadi ceroboh tanpa pikir panjang dan tanpa penyelidikan yang mendalam tentang wilayah Chen Wen, serta tidak menyelidiki apakah ada klan atau sekte yang juga berkeinginan menguasai tempat Chen Wen. Begitu pasukan klan Bong datang ke wilayah perbatasan Yin Yang dengan kekuatan penuh, bahkan patriark dan wakil patriark juga ikut pergi menuju tempat Chen Wen. Setelah pasukan yang berjumlah puluhan juta orang itu sampai, tampak sangat megah dan agung, mereka berhenti di depan pintu gerbang wilayah perbatasan milik Chen Wen. Tetua Hu, Anda adalah ahli formasi yang kami harapkan untuk memecahkan formasi pembunuh dan formasi pelindung di wilayah ini. Terdengar suara patriark Bong Yu berkata kepada ahli yang bernama Fang Hu. Kemudian menatap formasi yang menutupi wilayah Chen Wen. Fang Hu perlahan-lahan berjalan menatap formasi pembunuh yang merupakan lapisan terluar dari formasi Chen Wen. Pasukan klan Bong semuanya menunggu dengan penuh harap di luar formasi wilayah kekuasaan Chen Wen. Fang Hu mempelajari formasi buatan Chen Wen dengan seksama, dan beberapa waktu kemudian, matanya sampai melotot, seakan-akan tidak percaya, dia sedikit berteriak. Dari teriakan tetua Hu, sebenarnya terpancar rasa tidak percaya dan juga kesenangan karena bisa melihat formasi kuno yang legendaris. Dengan demikian, dia memiliki kesempatan mempelajari formasi ini. Gila, ini adalah formasi kuno yang legendaris. Siapa yang sanggup membuat formasi ini? Aku yakin formasi ini adalah formasi peninggalan zaman kuno yang telah ada di sini, serta telah diperbaiki oleh seorang ahli di zaman sekarang. Mendengar teriakan teritahan dari ahli tersebut, patriark dan wakil patriark klan Bong segera mendekati Fang Hu, kemudian bertanya. Tetua Hu, apakah maksudmu? Formasi ini baru beberapa bulan yang lalu dibuat di sini setelah salah satu praktisi berhasil menguasai wilayah ini. Benar itu Tetua Hu, kami bisa memastikannya, bahwa formasi ini baru saja dibuat. Ini mustahil. Formasi ini adalah formasi kuno yang legendaris, ini adalah formasi yang sangat rumit, aku tidak yakin ada seorang ahli di zaman sekarang yang mampu membuat formasi seperti ini. Patriark klan Bong dan wakilnya saling tatap dengan wajah jelek,
Wakil Patriark pun bertanya kepada Fang Hu. Tetua Hu, apakah artinya Anda juga tidak mampu memecah formasi ini? Mendengar pertanyaan dari Bong Lou selaku Wakil Patriark klan Bong, Fang Hu lalu memberi hormat dengan sedikit membungkuk. Wakil Patriark, bukan saya tidak mampu memecahkan formasi ini, tapi aku memerlukan waktu yang sedikit panjang untuk mempelajari formasi ini. Mendengar jawaban dari Fang Hu, Patriark dan Wakil Patriark menganggukkan kepalanya dan keduanya serempak berujar. Menurut Tetua Hu, berapa lama waktu yang diperlukan guna memecahkan formasi ini? Menurut kerumitan yang saya lihat melalui formasi pembunuh ini, aku yakin kalau ini adalah formasi terluar, dan kalau aku tidak salah, setelah formasi pembunuh ini berhasil kita hancurkan, maka akan ada satu formasi lagi yang perlu kita pelajari. Jadi aku memperhitungkan, waktunya paling tidak diperlukan selama 3 bulan, paling cepat 1 bulan, baru kita bisa menghancurkannya sepenuhnya. Mendengar waktu yang diperlukan guna menghancurkan formasi buatan Chen Wen, tapi apa boleh buat, karena hanya ahli inilah yang mampu menghancurkan formasi ini, bagaimanapun juga penguasa wilayah ini diyakini telah tewas. Jadinya mereka yang merasa merupakan klan terkuat di alam yin yang ini tidak peduli menunggu berapa lama pun. Baiklah, sekarang Tetua Hu kami persilahkan untuk mempelajari formasi ini dengan teliti, kami akan menunggu di sekitar sini. Baiklah Patriark dan Wakil Patriark, akan saya pelajari dengan cermat, setelahnya, akan saya usahakan bisa secepatnya menghancurkan formasi ini. Setelah memberi pesan dan ngobrol beberapa saat dengan Fang Hu, Patriark dan adiknya meninggalkan Fang Hu dan menemui pasukannya yang sangat banyak itu. Kalian atur buatkan tenda, kita akan berada di sini sampai Tetua Fang Hu selesai membongkar formasi yang menutupi tempat ini. Baik Patriark, sebagian dari kalian atur penjagaan dengan ketat, laporkan bila ada musuh yang datang. Sementara itu di ruang kosong tersembunyi, pasukan yang sangat banyak sedang mengintai apa yang sedang dilakukan oleh pasukan klan Bong menjadi bersemangat. Patriark Sekte Cahaya, apakah kalian tahu siapakah Tetua Fang Hu itu? Apakah aku mesti memberitahu kalian tentang siapa Fang Hu itu? Ingatlah, sementara ini, kita adalah sekutu, setelah klan Bong berhasil membuka formasi, kita akan bersama-sama menghancurkan kedua belah pihak. Mendengar perkataan dari Patriark klan Bai, Patriark Sekte Cahaya mendengus dingin, kemudian dia berkata, apakah kalian pikir kami Sekte Cahaya akan bekerja sama dengan klan Bai kalian? Apa, Patriark Sekte Cahaya, apakah kamu ingin langsung berperang dengan klan Bai kami sekarang ini? Hehehe, terserah kalian, tapi yang pasti, kami tidak akan bertempur dengan siapapun untuk saat ini. Bila kalian memang berniat menghabisi klan Bong, kami persilahkan. Sementara ini, kami akan pergi dari sini. Mendengar perkataan dari Patriark Sekte Cahaya, Patriark klan Bai tertegun, di dalam hatinya dia berpikir cermat dan memperhatikan ekspresi dari Patriark Sekte Cahaya. Sepertinya Sekte Cahaya memiliki perhitungan yang mendalam. Kalau kami dari klan Bai langsung menyerang klan Bong setelah formasi wilayah perbatasan Yin yang ini hancur, mungkin akan menyebabkan kerugian yang sangat banyak. Pasti ada alasannya kenapa Sekte Cahaya tidak mau berperang. Setelah menghitung secara cermat, Patriark klan Bai meninggalkan Patriark Sekte Cahaya untuk bertemu dan akan membicarakan perihal Sekte Cahaya kepada wakil serta para petinggi klannya. Patriark klan Bai yang telah bertemu dengan semua bawahannya lalu membuat pertemuan di ruang kosong. Para tetua dan wakil Patriark, aku sengaja mengumpulkan kalian, karena ada yang perlu masukan dari kalian. Mendengar perkataan dari Patriark mereka, semua petinggi klan Bai menunggu perkataan selanjutnya dari Patriark mereka. Begini, beberapa waktu yang lalu, aku ngobrol dengan Patriark Sekte Cahaya, kalian semua pasti tahu, apa spesialis dari sekte ini? Iya. Sekte ini adalah sebuah sekte yang penuh dengan pasukan mata-mata, tapi tujuan mereka datang bukanlah langsung menyerang klan Bong setelah klan Bong berhasil menghancurkan formasi. Apakah kalian dapat memberikan gambaran kenapa Sekte Cahaya tidak mau menyerang klan Bong?
Mendengar perkataan dari patriarknya, mereka semua terdiam sambil memikirkan apa maksud dari patriark Sekte Cahaya. Patriark, apakah karena Sekte Cahaya merasa tidak mampu mengalahkan klan Bong makanya memutuskan bahwa Sekte Cahaya tidak menyerang klan Bong? Mendengar perkataan itu, patriark klan Bai menggelengkan kepalanya, lalu berujar. Tadinya, aku juga berpikir begitu, tapi kemudian aku membantahnya sendiri. Kita semua tahu, kekuatan Sekte Cahaya tidak kalah dengan kekuatan klan kita, dan aku yakin 100% kalau Sekte Cahaya sangat mampu menghancurkan klan Bong. Mendengar perkataan dari patriarknya, beberapa petinggi klan Bai menganggukkan kepala mereka, kemudian mereka semua kembali terdiam. Setelah beberapa waktu, terdengar salah satu tetua yang merupakan ahli strategi berkata, Patriark, menurutku, kemungkinan besar kenapa pasukan Sekte Cahaya tidak langsung menyerang klan Bong adalah mungkin karena adanya sekte dan klan tersembunyi yang turut datang kemari, ingin memperebutkan wilayah perbatasan ini. Mendengar perkataan tetua tersebut, patriark klan Bai menganggukkan kepalanya dan bergumam. Kemungkinan ini lebih mungkin. Apakah pasukan mata-mata kita mendapatkan penemuan tentang adanya pasukan dari sekte maupun klan tersembunyi lainnya di sekitar sini? Untuk sementara, pasukan mata-mata kita belum menemukan adanya pasukan lain selain pasukan dari Sekte Cahaya yang datang. Terdengar jawaban dari salah satu tetua yang membawahi pasukan mata-mata. Kalau begitu, tolong atur pasukan mata-mata kita memperluas cakupan penyelidikan sampai sejauh 1000 km. Kalau memang ada pasukan dari klan dan sekte tersembunyi lainnya, kita baru dapat membuat keputusan. Tapi Patriark, beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan laporan bahwa banyak pasukan dari klan dan sekte tidak tersembunyi yang datang bersama pasukan mereka. Mereka saat ini berjarak sangat jauh dari sini. Sepertinya ini lumayan menarik. Baiklah, tolong atur pasukan mata-mata kita memperluas cakupan penyelidikan. Aku ingin mengetahui kekuatan tersembunyi mana yang ikut datang kemari. Baik Patriark, sementara itu, di wilayah Yin, juga banyak pasukan-pasukan kultivator aliran Yin yang kebanyakan berjenis kelamin wanita juga mulai berkumpul di dekat pintu masuk wilayah Yin milik Chen Wen. Terdengar percakapan di salah satu sudut yang tampaknya di sana terdapat beberapa kultivator wanita yang tampak muda-muda, padahal sudah berumur ratusan tahun. Penguasa Fing, menurut laporan dari mata-mata Keta, di wilayah yang juga saat ini terdapat sangat banyak pasukan, salah satunya adalah dari klan Bong yang berusaha membongkar formasi sialan ini. Mendengar laporan dari bawahannya, penguasa wanita yang bernama Si Fing ini menganggukkan kepalanya. Tubuh penguasa Si Fing sangat menggiurkan, dengan pakaian yang seksi serta kulit tubuh yang putih gemilang menganggukkan kepalanya yang berambut hitam dan panjang. Sepertinya wilayah perbatasan ini banyak mengundang praktisi kuat setelah pertempuran antara penguasa wilayah perbatasan ini dengan penguasa Chiang Gui. Itu benar yang mulia penguasa. Baiklah, kita menunggu sampai formasi ini hancur sepenuhnya, kemudian kita hancuran mereka semua dan kita akan merebut wilayah ini. Pagi hari ini di istana penguasa wilayah perbatasan Yin Yang, tepatnya di aula pertemuan, telah berkumpul banyak bawahan Chen Wen yang sedang mengadakan pertemuan. Mereka semua sedang menunggu kedatangan Lo Ling selaku istri dari penguasa. Sedangkan di luar istana yang saat ini sudah seperti sebuah ibu kota kekaisaran, karena saat ini jumlah penghuni yang mendiami kota di dekat istana sudah mencapai puluhan juga kepala keluarga. Mereka semua tidak ada yang terpengar dengan isu-isu penyerangan dari berbagai kekuatan, karena mereka semua percaya kalau Chen Wen masih hidup dan sehat. Mereka tidak peduli dengan isu-isu ini, mereka tetap menjalankan kehidupan sehari-hari mereka sewajarnya. Tampak Lo Ling masuk ke aula pertemuan, kali ini wajahnya sedikit cerah, karena tadi malam, Chen Wen sudah keluar dari dunia cincin dan menemuinya di kamar. Setelah duduk di kursi penguasa, apakah ada laporan penting yang harus kita bahas? Tuan Putri, beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan laporan bahwa pada saat ini ada banyak kekuatan yang sedang berkumpul di wilayah perbatasan yang kita, serta banyak juga pasukan di wilayah Yin kita. Sepertinya mereka berniat menyerang wilayah kita.
setelah mengetahui dan mendapatkan kabar bahwa Tuan Muda ikut tewas dalam pertarungan dengan penguasa dari wilayah Yin. Mendengar laporan itu, Lo Ling masih sangat tenang. Dia kemudian berkata kepada semua bawahannya, "Kalian tenang saja, saat ini Kak Wen juga telah kembali. Beberapa saat lagi, dia akan masuk ke ruangan ini. Tadi dia sedang membersihkan diri di dalam." Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.